Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, luar biasa ya semalam Piala Dunia, seremonialnya dan bagaimana pertandingannya ya. Ini luar biasa dan begitu megahnya, berbeda banget dengan Piala Dunia 2018 ya sahabat Bob, luar biasa. Tapi sebelumnya gua bahas sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sahabat Bob, ini gue pengen bahas sedikit bagaimana tentang seremonialnya ya. Ini luar biasa ya. Kalau gue yang ngerasain ya, mungkin cara pandang orang berbeda. Wah, kurang bagus ya. Kayaknya dulu pengennya ingetnya Shakira atau siapa Ricky Martin gitu kan. Kalau ini kan penyanyinya kan dari BTS ya, dari Korea gitu loh. Nah, kalau yang menarik buat gua itu adalah bagaimana seorang ya di sini kan ada namanya ada aktor ya, benar-benar yang membuat kita itu sangat terkesan ya dengan apa namanya ini Morgan Freeman ya. Morgan Freeman ini dia berbincang dengan yang namanya Ghanim Al-Muftah ya. Ghanim Al-Muftah nih sahabat Bob tahu nggak? Dia ini ternyata dutanya Piala Dunia 2022 dan ini masih muda dan memang dia disable ya. Dan dia berdialog dengan Morgan Freeman. Menurut gua ini menarik banget dan wah gila ini bagus banget. Nah ternyata sahabat Bob, siapa sih Ghanim Al-Muftah ini ya? Muftah merupakan salah satu dari duta Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebagai disabel, Ghanim punya kelebihan lain ya. Kejuaraan sepak bola akbar telah dibuka resmi tadi malam ya. Ini benar-benar banget menghibur gitu loh. Nah, benar-benar kita dikasih hiburan yang luar biasa ya. Walaupun kita nonton ya, kalau gua sendiri nontonnya di layar kaca ya, di TV ya. Tapi ini bagus banget gitu. Nah, tapi buat gua ya di seremoni ini yang menurut gua yang jadi perhatian gua ya Morgan Freeman sama si Al-Muftah ini gitu loh. Ya, ternyata Ghanim ini lahir 2 Mei 2002. Berarti kan masih 20 tahun gitu. 20 tahun. Nah, dia dinilai FIFA sebagai tokoh inspiratif karena mampu berkarya di tengah keterbatasan serta menginspirasi banyak orang. Wow, luar biasa banget ya. Ini benar-benar membuat akhirnya ya dalam segala keterbatasan ternyata apapun bisa kalau kita mau mengerjakan dan melatihnya. Nah sebenarnya kan kalau dia, nah ini Ghanim lahir dengan kondisi caudal recreation syndrome ya atau CDS, penyakit langka yang lahir dengan kondisi tanpa bagian tubuh yang utuh. Meski ia melihat banyak keterbatasan secara fisik, namun Ghanim mampu berkembang dengan baik di bidang bisnis dan menjadi penulis. Wow, jadi ya ini ya berbicara sepak bola, berbicara Piala Dunia, kita banyak hal yang bisa menarik buat perhatian kita gitu loh. Kalau menurut gua ini sangat menarik sahabat Bob. Nah, ini buat si Ghanim sama Morgan Freeman. Nah, yang bagaimana pembukaan sepak bola Piala Dunia Qatar dengan Ekuador ini luar biasa ya. Memang ya jujur ya, karena Qatar pengalamannya belum pernah di Piala Dunia ya, dengan Ekuador yang punya pengalaman tampil sudah 4 kali katanya di Piala Dunia. Jadi ini berbeda sekali ya antara yang berpengalaman dengan tidak berpengalaman. Akhirnya apa ya, memang didominasi oleh Ekuador walaupun Qatar sebagai tuan rumah ya, tapi inilah sepak bola ya. Ya akhirnya Ekuador menang 2-0 dan Enner Valencia ya yang mencetak 2 gol. Dia adalah kapten Ekuador dan dia ini pernah bermain di West Ham di Liga Inggris, di Everton, dan sekarang dia main di Fenerbahce. Nah ternyata nih orang hebatnya kenapa gitu loh. Di Fenerbahce dia sudah mencetak 13 gol dengan 12 pertandingan dan 4 assist. Gila nggak? Ternyata memang ini orang hebat sahabat Bob. Nah ternyata di Piala Dunia 2014 dia juga mencetak gol pertama waktu pembukaan
Piala Dunia, luar biasa. Jadi memang jadi bahkan ada canda-candaan temen gua ya di grup gitu kan. Wah, boleh tuh diangkut ya. Nah, Valencia ini umurnya udah 33 tahun, jadi ya bukan muda lagi, tapi memang dia sangat dibutuhkan sama Ekuador karena kepemimpinan dia. Dan kalau kita melihat bagaimana finaltinya Ener Valencia, santai aja dan tidak ada, kalau gua lihat tidak ada menunjukkan kesombongan dan keangkuhan ya setelah mencetak gol. Ini luar biasa. Dan menarik sekali ya sahabat Bob, pertandingan gua sampai nonton ya dari seremonial sampai nonton sampai jam 1 gitu loh. Ini luar biasa, bagus banget sahabat Bob. Jadi ya kita ambil banyak sisi positif dan sisi inspiratif di dalam sepak bola Piala Dunia tahun ini sahabat Bob. Wow, luar biasa. Nah, ini selain kita berbicara tentang Piala Dunia, selalu gue bilang bahwa gue juga akan berbicara tentang Inter Milan gitu loh ya. Nah, ini yang menarik adalah Brozovic sekarang kan lagi di Qatar ya, mewakili negaranya Kroasia untuk berbicara banyak juga nih Kroasia di Piala Dunia. Nah, ternyata si Conte tidak berhenti untuk menggoda si Brozovic sahabat Bob ya. Dan bahkan tim dari Hotspur sudah ada juga di Qatar bagaimana untuk membawa Brozovic ini ke Hotspur. Bahkan dia akan minta tolong sama Perisic untuk berbicara dengan Brozovic begini katanya ya. Ya semoga aja sahabat Bob kalau misalnya harusnya sih Brozo tetap di Inter karena dia juga ada memperpanjang kontrak sampai 2026 dan nggak akan gampang kalau memang Hotspur beli ya kita udah punya si Hakan, tapi kan ini kan nggak semudah itu gitu loh. Brozo ini adalah regista terbaik, salah satu regista terbaik di dunia kalau menurut gua. Ya, bahkan banyak yang mengakui itu sahabat gua. Dan levelnya si Hakan berbeda ya, karena dia kan aslinya adalah gelandang serang gitu loh. Tapi ya udah, kalau misalnya Brozo diincar sama Conte, yang paling penting bagaimana Inter mempertahankannya. Ya kecuali kalau mungkin Conte bawa duit 100 juta ya mungkin berbeda cerita ya sahabat Bob ya. Kembali lagi ini adalah bisnis gitu loh. Ya semoga aja lah, gue berharap Brozo sukses juga di Piala Dunia dan berharap dia balik lagi ke Inter, dia gacor dan kita pasti fan nggak pengen kehilangan seorang regista seperti Brozo. Benar nggak sahabat Bob? Ya. Ini untuk Brozo. Nah, kalau kita berbicara Hakan, ya Hakan ini akan ada pembicaraan lagi dengan Hakan untuk memperpanjang kontraknya. Wow, ya karena kontrak dia akan habis 2024. Apalagi kita kemarin waktu dia datang dari Milan, kakak tiri kita tuh baik banget, kasih kita Hakan gratis ya. Nah, akhirnya dia menunjukkan kualitasnya dan konsistensinya. Bahkan kemarin dia juga bertanding dengan pertandingan persahabatan. Hakan juga mencetak gol dengan kemenangan Turki menang 2-1 ya. Ini luar biasa, kita berharap semoga aja Inter bisa memperpanjang kontrak Hakan lebih panjang lagi sahabat. Mungkin sampai 2026 ya atau 2027. Tergantung negosiasinya aja sahabat Bob. Ini untuk Hakan ya. Nah, sahabat Bob, ini kalau kita berbicara yang namanya bursa transfer, ya kemarin-kemarin kan gua udah bahas. Nah, jadi memang kalau berbicara yang namanya Vasquez, Inter juga lagi intens karena kan sifatnya hanya minjem ya. Walaupun Inter untuk Vasquez ada saingan sekarang ada Leeds United. Nah, kalau Leeds United kan juga di papan tengah apa di papan bawah di Liga Inggris ya. Menurut gua Vasquez kalau dia mau ya kemungkinan dia mau ke Inter. Kenapa? Karena Inter bermain di Liga Champions walaupun dia misalnya akan menjadi cadangan sementara sebagai dari Di Marco, tapi ini adalah daya tarik. Jadi ini lagi ada intensitas antara manajemen dengan perwakilannya Vasquez karena Vasquez juga benar-benar nggak senang karena sedikit jam bermain ya. Kalau masalah Gosen ya kita lagi menunggu ya apakah dia akan jadi pindah atau dia akan mempertahankan posisinya di Inter sahabat Bob. Nah, kalau untuk kemarin kalau Lord kan banyak sekali ya peminat-peminatnya bahkan dari Sevilla ya bahkan dari Monza, Cremonese ya. Jadi banyak cuman kan kita belum tahu kemungkinan si Inter akan lepas dia di Januari sahabat Bob.
Nah, satu lagi yang pengen gua bahas adalah mengenai masalah kiper kita, kapten kita Handanovic ya. Kemungkinan Inter juga tidak akan memperpanjang kontraknya Handa, dan Handa juga sepertinya tidak mau juga akan selalu menjadi kiper kedua ya. Jadi Inter sekarang sudah mengincar ada 3 nama ya. Cragno ya, Cragno ini mantan pemain Cagliari, kiper Cagliari. Terus ada Colina ya, Colina ini mantan penjaga gawang Atlanta, sekarang dipinjemin ke Fiorentina ya. Jadi beberapa pemain incaran Inter untuk kiper ini karena kan untuk jadi pelapisnya Onana kan. Jadi ya kita nggak tahu apakah Handa akan dapat klub di mana. Yang paling penting adalah sekarang ya memang Inter lagi bersih-bersih sahabat Bob, karena yang banyak yang habis kontrak ini, dan Handa juga ya karena selama ini nyaman menjadi pemain inti dan tiba-tiba hanya duduk di bangku cadangan walaupun dia sebagai kapten dan dia memberikan banyak role model buat pemain-pemain Inter, tapi siapa yang nggak gerah sahabat Bob ya hanya duduk di bangku cadangan gitu loh. Jadi ya kita berharap yang terbaik juga buat kapten kita. Nah, terus satu lagi sahabat Bob, ternyata The Fritz ya di media Italia bilang begini, performa buruk Stefan De Vrij ya bisa membuat Inter memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya. Ya kalau memang Inter tidak mau memperbaharui kontraknya, kan ini ada minat kemarin dari Conte juga ya, mau ketemu dengan reunian dengan De Vrij ya, jual aja di Januari. Kalau misalnya Hotspur mau beli, kalau Stefan De Vrij mau beli, mau pergi gitu kan. Nah, ya artinya masih bisa mengumpulkan uang. Tapi kalau dia pergi di akhir musim ya udah istilahnya nol. Makanya sekarang Inter lagi fokus mencari para back ya. Kemarin di video-video gue sebelumnya sahabat gue bisa lihat di link bawah sini ya, bahwa banyak sekali pemain-pemain incaran Inter gitu loh. Nah jadi ya fokus dengan pemain belakang dan fokus dengan striker ya. Kalau striker kita masih mengejar Thuram, dan ini juga tadi gue baca bahwa kan Marseille dari Prancis juga mengincar dia, dan Marcus Thuram sudah menyatakan dia tidak mau, dia hanya berminat mau di Serie A. Semoga aja dia memang ke Inter, karena kan Inter juga lagi intensitas tinggi terhadap ketemu dengan agennya ya. Semoga aja dia gacor di Prancis menggantikan Karim Benzema, dan nanti setelah Piala Dunia dia langsung masuk ke Inter dan bermain di Liga Italia dan Liga Champions sahabat Bob ya. Kita doakan semua pemain-pemain Inter sukses ya. Nanti malam pemain kita juga akan bermain nih, gua taruh nih bajunya Nederland ya, Belanda, untuk mendukung Stefan De Vrij dan Dum ya, akan melawan siapa nanti ya, gua lupa, Senegal ya Senegal, karena kan satu grup dengan Qatar dan Ekuador. Semoga aja dia mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Nanti coba gue bikin juga videonya sedikit nanti ya untuk Belanda melawan Senegal sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bumba. Bye bye. Ci, vediamo.